Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Kemudian perkenalkan, nama saya Abdul Hashim Bayhaqi dengan NIM 416183100084. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal terjemahan yang telah saya terjemahkan yang berjudul Mengelola Efektivitas Organisasi Melalui Manajemen Bakat dan Pengembangan Karir dengan Peran Mediasi dari Keterlibatan Karyawan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hal tersebut secara detail. Informasi jurnal. Jurnal ini berjudul Mengelola Efektivitas Organisasi Melalui Manajemen Bakat dan Pengembangan Karir, Peran Mediasi dari Keterlibatan Karyawan. Yang dipublikasikan oleh pertama, Zulkarnain Ali, School of Management, University of Science and Technology of China. Yang kedua oleh Madiha Bazir, The Tips College of Commerce and Business Administration, GC University, Islamabad, Pakistan. Kemudian yang ketiga, Aksan Mehre, School of Public Affairs, University of Science and Technology, China. Tahun terbit yakni Maret 2019 dengan link jurnal sebagai berikut. Kemudian link video presentasi di YouTube sebagai berikut. Kemudian latar belakang penelitian. Bisnis digunakan untuk mencapai suatu produktivitas yang tinggi dalam skill bekerja dan menghasilkan sisi kompetitif ekonomi global. Sebuah studi menunjukkan bahwa signifikansi tunggal yang tidak bisa bertahan lama adalah sumber daya manusia, yaitu menciptakan kemampuan SDM perusahaan untuk bersaing dengan bakat. Studi telah dilakukan untuk menghubungkan manajemen bakat dengan individu dalam kinerja organisasi. Tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang peran manajemen bakat dalam meningkatkan keterlibatan karyawan. Konsep manajemen bakat pertama kali berasal dari tahun 1980-an dan 1990-an. Manajemen bakat terdiri dari personil yang memiliki KSA terbaik. KSA ini adalah sebuah akronim dari bahasa Inggris yakni Knowledge, Skill, and Ability, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen bakat pada individu serta hasil output dari suatu organisasi? Yang kedua, bagaimana mekanisme mediasi keterlibatan karyawan dalam hubungannya dengan manajemen bakat, pengembangan karir, dan kinerja organisasi? Yang ketiga, faktor apa saja yang terlibat dan mempengaruhi pengembangan karyawan untuk efektivitas organisasi? Kemudian, tujuan penelitian. Literatur menunjukkan bahwa manajemen bakat memiliki efek yang signifikan pada individu serta hasil suatu organisasi. Jurnal masa lalu tidak menjelaskan hubungan manajemen bakat, pengembangan karir, dan keterlibatan karyawan dengan efektivitas organisasi. Maka, penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan juga menyelidiki mekanisme mediasi keterlibatan karyawan dalam hubungannya dengan manajemen bakat, pengembangan karir, dan kinerja organisasi. Penelitian ini untuk memperluas pengetahuan yang ada dengan mendirikan diagram empiris hubungan antara praktik pengembangan individu dan efektivitas organisasi. Penelitian ini menjelaskan tentang proses mediasi keterlibatan karyawan dalam hubungan antara manajemen bakat dan efektivitas organisasi. Kemudian, penelitian ini adalah sebuah respon untuk penelitian yang telah dibuat oleh DeVos dan Rice pada tahun 2013, Liliana Musoge dan Karanja 2017. Mereka mengembangkan model manajemen bakat dan secara teoritis dilakukan strategi pengembangan individu dan outputnya. Tinjauan pustaka. Manajemen bakat. Manajemen bakat mengacu pada antisipasi modal manusia yang dibutuhkan untuk organisasi dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan potensial. Hal ini adalah seni menggunakan perencanaan sumber daya manusia yang direncanakan untuk mencari nilai bisnis dan untuk membuatnya layak bagi perusahaan dan organisasi untuk mendapatkan hubungan antara kedua tujuan tersebut. Pengembangan karir. Pengembangan karir
adalah rute mengelola pengetahuan, usaha, kebebasan, dan evolusi untuk bergerak ke arah pribadi yang tegas dan mengembangkan masa depan yang diinginkan sesuai karir yang dikembangkan masing-masing. Pengembangan karir biasanya menggunakan perencanaan awal untuk mendorong pembelajaran berlanjut, menurut Zulkarnain Ali dan Mehren tahun 2019. Dilanjutkan dengan keterlibatan karyawan. Perluasan yang karyawan rasa obsesif tentang pekerjaan mereka yang loyal terhadap organisasi dan menempatkan tenaga tak terbatas ke dalam pekerjaan mereka, keterlibatan karyawan dengan tingkat energi fisik, mental, dan emosional secara penuh, para karyawan ini memiliki tipe yang kuat dan ikatan dengan pekerjaan mereka dan merasa diberdayakan untuk sekelilingnya, menurut Zulkarnain Ali dan Mehren 2019. Latar belakang teori dan pengembangan hipotesis. Kerangka teori penelitian dikembangkan melalui model manajemen bakat Deloitte yang terdiri dari 3 komponen utama, dan mereka adalah Develop, Deploy, and Connect. Model ini dikenal sebagai DDC model. Komponen model DDC terdiri dari kapasitas, komitmen, dan keselarasan. Komponen-komponen ini harus menjadi inti dari setiap organisasi untuk keberhasilan yang efektif, menurut DeVos dan Rice 2013. Tema utama dari model DDC adalah untuk mengembangkan karyawan melalui pelatihan yang tepat, menempatkan mereka terhadap pekerjaan yang mereka sukai, dan menempatkan mereka dengan orang-orang yang tepat. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka berikutnya. Manajemen bakat dan efektivitas organisasi. Zulkarnain Ali dan Brand 2017 secara teoritis belajar perspektif HRM atau Human Resource Management di Pakistan dan menemukan bahwa praktik manajemen bakat menciptakan keunggulan kompetitif yang kemudian meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Manajemen bakat adalah konsep penting yang membutuhkan perhatian. Perusahaan perlu berkonsentrasi pada pesaing mereka dan kompetisi inti yang mereka miliki, menurut Sharma, Garg, dan Singh pada tahun 2012. Pengembangan karir dan efektivitas organisasi. Pengembangan karir karyawan adalah semacam persyaratan yang penting untuk bentuk tatanan sosial. Sekarang ini, karyawan lebih sadar tentang pertumbuhan profesional dan pribadi mereka. Organisasi yang gagal untuk mengakomodasi karyawan mereka akhirnya kehilangan pekerjaan berbakat mereka karena mereka meninggalkannya, mereka melakukan resign. Karir adalah suatu yang melampaui pekerjaan. Pekerja jauh lebih fokus pada karirnya dan pengembangan pribadi serta transformasi sepanjang hidup, menurut Zeng dan Kleiner 2001. Tinjauan pustaka berikutnya ini keterlibatan karyawan dan efektivitas organisasi. Kebijakan praktik manajemen bakat yang efektif adalah mereka yang menunjukkan komitmen kepada karyawan lain, dan langkah ini secara otomatis mengarah untuk menurunkan tingkat naik turun dan menaikkan keterlibatan karyawan dan secara langsung mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan suatu organisasi. Budaya dan nilai-nilai organisasi juga kembali direspon untuk peningkatan dan penurunan keterlibatan karyawan. Manajer harus memastikan suatu lingkungan di mana tenaga kerja berada dilihat sebagai pribadi kognitif serta emosional, dan mereka juga disediakan informasi yang dibutuhkan dan juga diberikan umpan balik dari semua tugas mereka, menurut Fred dan Susan tahun 2002. Dilanjutkan dengan hipotesis penelitian. Hipotesis yang terdapat pada penelitian ini menunjukkan model dan hubungan antara yang diusulkan, yaitu prediktor dan variabel kriteria untuk pemahaman yang lebih baik dari hubungan struktural, di mana hipotesis 1A, yakni manajemen bakat berhubungan positif dengan efektivitas organisasi. Hipotesis 1B, manajemen bakat berhubungan positif dengan keterlibatan karyawan. Hipotesis 2A, pengembangan karir berhubungan positif dengan keterlibatan karyawan. Hipotesis 2B, pengembangan karir berhubungan positif dengan efektivitas organisasi. Hipotesis 3, keterlibatan karyawan berhubungan positif dengan efektivitas organisasi. Hipotesis 4, keterlibatan karyawan positif memediasi hubungan antara manajemen bakat manusia dan efektivitas organisasi. Hipotesis 5, keterlibatan karyawan positif memediasi hubungan antara pengembangan karir dan efektivitas organisasi. Berikut terlampir diagram empiris hubungan antar variabel kriteria, di mana talent management memiliki hubungan hipotesis 1A terhadap efektivitas organisasi. Talent management memiliki hubungan hipotesis H1B terhadap keterlibatan karyawan. Career development berhubungan hipotesis 2A terhadap
keterlibatan karyawan. Career development berhubungan hipotesis H2B terhadap efektivitas organisasi. Kemudian, keterlibatan karyawan berhubungan hipotesis 3 terhadap organizational effectiveness atau efektivitas organisasi dengan kontrol variabel berupa usia, gender, dan edukasi dan pengalaman mereka. Metodologi penelitian, sampel dan prosedur. Para peserta adalah pekerja permanen cabang bank retail yang direkrut dari sebuah daerah besar di Pakistan. Peserta berasal dari departemen yang berbeda, dari jaringan perbankan cabang seperti penjualan, operasi, bagian uang, tunai, dan asuransi atau teller. Kemudian, langkah pertama, penulis menghubungi manajer cabang bank yang berbeda melalui telepon dan menjelaskan tujuan penelitian ini. Kemudian mereka setuju dan ingin berpartisipasi dalam penelitian dan menuntut bahwa hasil penelitian akan dibagikan dengan mereka. Kemudian setelah memperoleh persetujuan untuk mengisi kuesioner, sejumlah 500 kuesioner didistribusikan di antara cabang-cabang bank tersebut. Sebelum mengirim kuesioner kepada peserta, sebuah studi utama telah kami lakukan terhadap 35 karyawan di bawah untuk memeriksa pemahaman tentang item-item yang ada di dalam kuesioner. Temuan-temuan mengungkapkan bahwa tidak ada yang melaporkan kebingungan dalam menanggapi sebuah kuesioner. Hasil data kuesioner. Selain itu, kuesioner diperiksa oleh 2 bankir berpengalaman dan 1 dosen universitas serta komentar dan saran mereka dimasukkan ke dalam kuesioner untuk meningkatkan pembacaan dan pemahaman kuesioner. Setelah terus-menerus tindak lanjut, kami menerima kembali 233 kuesioner dan 4 kuesioner yang dibuang karena pengisiannya tidak sesuai dengan prosedur yang kami inginkan. Kami memiliki 229 kuesioner yang memadai dan diisi oleh para peserta dengan tingkat tanggapan 45,8% untuk melakukan analisa lanjutan. Berikut tabel 1 karakteristik sampel, di mana karakteristiknya terdiri dari gender, yang terdiri dari male dan female dengan frekuensi 195 dan female 105. Kemudian berusia 16 sampai 25 tahun dengan frekuensi 60 orang. Kemudian 26 sampai 35 tahun dengan frekuensi 183, 36 sampai 45 tahun dengan frekuensi 48, dan di atas 45 dengan frekuensi 9. Dengan edukasi yang mereka miliki sebagai berikut. Sarjana mereka berjumlah 159, master mereka berjumlah 141. Dengan total pengalaman mereka 0 sampai 2 tahun berupa 72 orang, 3 sampai 5 tahun berupa 90 orang, 6 sampai 10 tahun terdiri dari 105 orang, di atas 10 tahun terdiri dari 33 orang. Metode pengukuran. Pengukuran penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi studi masa lalu yang relevan untuk memastikan isi dan validitasnya dengan langkah-langkah yang disesuaikan. Skala manajemen bakat terdiri dari 4 item yang diambil dari studi DeVos dan Rice tahun 2013, skala pengembangan karir dengan 4 item yang diadaptasi dari karya penelitian Langley, Du, dan Herbst tahun 1992, skala keterlibatan karyawan 4 item diambil dari temuan Kaufli dan Becker tahun 2004. Demikian pula, skala efektivitas organisasi terdiri dari 3 item diadaptasi dari karya penelitian Quinn dan Rockborough tahun 1981. Konsisten dengan studi sebelumnya, pada efektivitas organisasi, penelitian ini mempekerjakan karakteristik demografi sebagai variabel kontrol untuk menilai pengaruh di atas variabel kriteria, yaitu efektivitas organisasi. Metode analisis data. Analisis data untuk menguji model yang diusulkan dari hipotesis struktural yang ada. Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural dalam versi Amos 24. Alasan untuk menjalankan SEM di Amos adalah bahwa Amos adalah perangkat lunak kuat yang secara bersamaan melakukan analisis faktor CFA, pengukuran model, dan analisis regresi, analisis alur model struktural. Sebelum melakukan analisis utama, sekumpulan sampel diperiksa untuk masalah potensial dari luar. Penyimpangan nilai-nilai dan multikolinearitas FEV kurang dari 10 dan toleransi antara 0 sampai 1. Temuan-temuan tidak menunjukkan masalah apapun di kumpulan sampel.
Pengujian potensi bias terhadap data responden di kuesioner. Pengukuran uji dengan mengikuti pedoman Rogelberg dan Stanton tahun 2007, penelitian ini dilakukan t-test untuk menilai masalah potensi anggapan non-respon dengan membandingkan awal jumlahnya 30 orang dan akhir jumlahnya 30 peserta. Temuan-temuan dari t-test mengungkapkan perbedaan yang tidak signifikan antara kedua kelompok dengan nilai P lebih dari 0,05. Dengan demikian mewakili bahwa anggapan non-respon tidak ada dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi potensi masalah dari anggapan metode umum dengan mengikuti pedoman Potsakov, McKenzie, dan Lee tahun 2003. Pertama, terkait faktor laten yang umum CLF dengan model pengukuran asli di CFA Amos, temuan-temuan tidak menggambarkan hilangnya faktor signifikan dalam beban faktor dan perkiraan CFA tetap signifikan pada P kurang dari 0,05. Kemudian, kedua, varians umum dibagi antara CLF dan variabel yang diamati kurang dari 50%. Dengan demikian mewakili bahwa CMB tidak fokus untuk penelitian ini. Ketiga, CMB ada jika nilai antar korelasi lebih tinggi dari 0,90. Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara konstruksi studi Pelo dan El Sawi tahun 2006. Dengan demikian, semua temuan ini menggambarkan bahwa CMB tidak ada dalam penelitian ini. Kemudian di sini terlampir tabel 2, Descriptive Statistic Reliability dan Correlation Metric yang menggambarkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara konstruksi studi. Hasil deskripsi statistik, reliability, dan korelasi. Hasil tabel 2 di bawah menunjukkan statistik deskriptif, hasil dan interkorelasi dan nilai-nilai dari akar kuadrat dari rata-rata varians diekstraksi AV. Seperti yang diharapkan, manajemen bakat secara signifikan berkorelasi dengan keterlibatan karyawan, di mana R sama dengan 0,594, P kurang dari 0,01, dan efektivitas organisasi R sama dengan 0,528 dengan P kurang dari 0,01. Demikian pula pengembangan karir secara signifikan berkorelasi dengan keterlibatan karyawan dengan nilai R 0,342, P kurang dari 0,01, dan efektivitas organisasi R sama dengan 0,486, P kurang dari 0,01. Selain itu, keterlibatan karyawan secara positif dan secara signifikan berkorelasi dengan efektivitas organisasi dengan nilai R 0,563, P kurang dari 0,01. Semua hasil ini menggambarkan penerimaan awal dari hubungan struktural yang telah diusulkan dalam penelitian ini. Berikut terlampir tabel 2 Descriptive Statistic, Reliability, dan Correlation Matrix. Kami menghubungkan 4 variabel, manajemen bakat, pengembangan karir, keterlibatan karyawan, dan efektivitas organisasi. Temuan-temuan dari CFA yang terlampir di tabel 3 menggambarkan bahwa model pengukuran sesuai dan dapat diterima dan mencapai ambang batas penerimaan model yang disarankan oleh Hare et al. Tahun 2012 dalam jurnalnya. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua item perkiraan signifikan pada P kurang dari 0,05 indeks model sesuai menyarankan kesesuaian untuk data. Dapat dilihat pada tabel 4. Kemudian struktural uji model. Setelah penerimaan model pengukuran, kita konversi model pengukuran ke dalam model struktural. Model struktural juga sesuai dan mencapai indeks ambang batas model kesesuaian yang disarankan oleh Hare et al. Tahun 2012. Kemudian setelah itu kita hitung standarisasi koefisien standar dari model struktural yang diusulkan. Dapat dilihat pada tabel 5 seperti yang diharapkan. Manajemen bakat memiliki efek besar pada keterlibatan karyawan dengan beta sama dengan 0,550 dengan nilai T sama dengan 10,688, kemudian nilai P sama dengan 0,000. Dan kinerja organisasi dengan beta sama dengan 0,197, T sama dengan 3,477, dengan P 0,000, sehingga H1A dan H1B diterima. Demikian pula pengembangan karir memiliki efek langsung yang signifikan pada keterlibatan karyawan. Beta sama dengan 0,101, T sama dengan 1,963,
P sama dengan 0,05 dan kinerja organisasi dengan beta sama dengan 0,280, T sama dengan 5,766, P sama dengan 0,000. Dengan demikian, H2A dan H2B dapat diterima. Keterlibatan karyawan beta sama dengan 0,350, T sama dengan 6,439, P sama dengan 0,000 memiliki efek positif dan signifikan pada efektivitas organisasi. Secara otomatis H3 dapat diterima. Struktural uji model lanjutan. Dalam menguji hipotesis H4 dan H5, kami menjalankan analisis mediasi dalam AMOS dengan menggunakan pendekatan anggapan bias dikoreksi tegap dari Preacher dan Hayes tahun 2008. Tabel 5 menunjukkan efek tidak langsung dari keterlibatan karyawan di 95% di interval. Keterlibatan karyawan, efek tidak langsung sama dengan 0,192. Dengan P sama dengan 0,001. Secara signifikan memediasi hubungan antara manajemen bakat dan efektivitas organisasi, sehingga H4 dapat diterima. Kemudian, keterlibatan karyawan secara signifikan efek tidak langsungnya sama dengan 0,035 dengan nilai P sama dengan 0,027 memediasi hubungan antara pengembangan karir dan efektivitas organisasi. Selain itu, tidak ada kontrol variabel yang mampu memiliki efek besar pada kriteria konstruksinya, yaitu efektivitas organisasi. Maka H5 dapat diterima. Berikut gambar 2 menunjukkan nilai-nilai akurasi model prediksi dari R-square. Nilai dari 0,36 menggambarkan bahwa manajemen bakat dan pengembangan karir menjelaskan 36% dari varians dalam keterlibatan karyawan. Demikian juga nilai 0,45 menggambarkan bahwa sekitar 45% dari variawan telah dijelaskan oleh semua prediktor studi di kriteria konstruksi, yaitu efektivitas organisasi. Dengan demikian, penelitian kami berhasil menjelaskan hubungan struktural yang telah kami usulkan, seperti gambar berikut. Talent management terhadap employee engagement, career development terhadap employee engagement terhadap organizational effectiveness, career development terhadap organizational effectiveness, talent management terhadap organizational effectiveness. Hasil penelitian. Diskusi dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh manajemen bakat dan pengembangan karir pada efektivitas organisasi dan bagaimana keterlibatan karyawan memperlihatkan hubungan antara faktor-faktor pengembangan seperti manajemen bakat dan pengembangan karir dan efektivitas organisasi. Seperti yang diharapkan, temuan-temuan dari penelitian kami membuktikan bahwa manajemen bakat dan pengembangan karir secara signifikan terkait dengan efektivitas organisasi. Selain itu, keterlibatan karyawan secara positif dan secara signifikan memediasi hubungan antara faktor-faktor pengembangan karyawan dan efektivitas organisasi dalam konteks jaringan perbankan cabang retail. Secara keseluruhan, penelitian ini diuji dengan 5 hipotesis dan semua hipotesis tersebut diterima. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Hipotesis 1A. Manajemen bakat berhubungan positif dengan efektivitas organisasi, di mana hipotesis ini diterima. Hipotesis 1B. Manajemen bakat berhubungan positif dengan keterlibatan karyawan, di mana hipotesis ini juga diterima. Hipotesis 2A. Pengembangan karir berhubungan positif dengan keterlibatan karyawan. Hipotesis ini juga diterima. Hipotesis 2B, pengembangan karir berhubungan positif dengan efektivitas organisasi. Hipotesis ini juga dapat diterima. Hipotesis 3, keterlibatan karyawan berhubungan positif dengan efektivitas organisasi. H3 diterima, di mana hipotesis ini juga dapat diterima. Hipotesis 4, keterlibatan karyawan positif memediasi hubungan antara manajemen bakat manusia dan efektivitas organisasi. H4 tersebut juga dapat diterima. Hipotesis 5, keterlibatan karyawan positif memediasi hubungan antara pengembangan karir dan efektivitas organisasi, di mana hipotesis ini juga dapat diterima. Kemudian, kesimpulan dan saran terhadap jurnal yang telah saya terjemahkan.
Kesimpulan dan saran akhir yang dapat saya berikan terhadap jurnal internasional yang telah saya terjemahkan dan review adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada industri sektor perbankan. Sulit untuk dibuat generalisasi terhadap seluruh sektor yang ada. Misalnya, saya pribadi sebagai mahasiswa teknik industri yang akan lebih banyak meneliti persoalan di bidang manufaktur produk. Yang kedua, penulis tidak membuat sistematika jurnal yang mudah dipahami pembaca seperti biasa pada saat membuat jurnal penelitian, sehingga menyulitkan saya untuk melakukan pembuatan kerangka pemikiran penulis tersebut. Yang ketiga, seperti yang disebutkan, penulis bahwa penelitian tersebut mengumpulkan data dari kawasan besar Pakistan yang dapat mengakibatkan generalisasi yang rendah terhadap penelitian yang dilakukan tersebut. Maka, harapan di lain waktu yang akan datang dapat dilakukan pada tingkat nasional atau internasional untuk menemukan hasil yang lebih umum. Dalam artian hasilnya menyeluruh terhadap kawasan yang multivarian sampelnya. Kemudian yang keempat, penulis jurnal mengumpulkan data dari peserta pada satu titik kawasan dan dalam satu waktu yang dapat menghasilkan metode bias umum, sekalipun kami telah mengecek metode biasnya tidak terdapat pada penelitian ini. Walaupun sudah dilakukan validasi, tidak terjadi bias pada tanggapan responden dalam kuesioner tersebut. Yang kelima, secara umum, jurnal ini telah memberikan gambaran pola kerja pada sektor industri perbankan yang menjadi wawasan saya pribadi selaku pembaca dan lebih terbuka untuk memahami manajemen organisasi yang ada di berbagai sektor dengan berbagai keadaan pekerjaan dan studi saya saat ini. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, modul yang sesuai dengan materi jurnal yang saya ringkas berikut ini adalah modul 5, yaitu struktur dan desain organisasi. Modul 6, sumber daya manusia. Modul 7, fungsi manajemen SDM dan penilaian kinerja. Semua modul pada bab organizing tercakup dan sesuai dengan materi jurnal ini, yakni mengelola efektivitas organisasi melalui manajemen bakat dan pengembangan karir dengan peran mediasi dari keterlibatan karyawan. Seperti yang diharapkan, temuan-temuan dari penelitian jurnal ini membuktikan bahwa manajemen bakat dan pengembangan karir secara signifikan terkait dengan efektivitas suatu organisasi. Selain itu, keterlibatan karyawan secara positif dan secara signifikan memediasi hubungan antara faktor-faktor pengembangan karyawan dan efektivitas organisasi. Materi ini sangat sesuai dengan materi modul mengenai spesialisasi kerja, di mana untuk menciptakan suatu efektivitas organisasi harus dibutuhkan Human Resource Management yang baik mengenai manajemen SDM serta fungsi MSDM untuk melakukan penempatan, orientasi, training, dan sistem penilaian kerja bagi para karyawannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.